Have you ever encountered someone who really wanted everyone to think they were smart? And whether they were using big words or just flaunting their nerdy hobby, it was quite obvious that they weren't as bright as they tried to appear. While smart individuals are more likely to believe that they aren't particularly smart, less intelligent people are prone to overestimate their competence. Intelligence is indeed something that a lot of people wish they had, and many others attempt to fake. However, there are certain things in life you simply cannot fake, and genuine intelligence is one of them. In fact, there are several indicators that have been scientifically linked to higher levels of intelligence. Here are 12 of them. 12 tanda kecerdasan. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang benar-benar ingin semua orang berpikir bahwa mereka itu pintar? Dan apakah mereka menggunakan kata atau hanya memamerkan hobi kutu buku mereka sebagaimana yang mereka coba tampilkan? Sementara orang yang cerdas lebih cenderung percaya bahwa mereka tidak terlalu pintar. Orang yang kurang cerdas cenderung melebih-lebihkan kepintaran mereka. Kecerdasan memang sesuatu yang diinginkan banyak orang dan banyak orang lain mencoba untuk cerdas, untuk memalsukan sesuatu. Namun, ada hal-hal tertentu dalam hidup yang tidak bisa dipalsukan, seperti kecerdasan. Faktanya, ada beberapa indikator yang telah dikaitkan secara ilmiah dengan tingkat kecerdasan. Inilah 12 diantaranya. Number 1, insatiable curiosity. You might think that pretending to know everything is impressive and makes you look smart. However, it's the ones who admit they don't know everything who are the brightest. It's not just because it displays humility, it's also because it shows their interest in learning new things. Truly intelligent people ask insightful questions and spend hours researching new and exciting topics. As a result, they continue to learn throughout their lives. Number 2. Yang pertama, keingintahuan yang tidak terpuaskan. Anda mungkin berpikir bahwa berpura-pura tahu segalanya itu akan membuat Anda terlihat pintar. Namun, mereka yang mau mengakui ketidaktahuannya adalah orang yang cerdas. Ini bukan hanya menunjukkan kerendahan hati, namun juga menunjukkan minat mereka dalam mempelajari hal-hal baru. Orang yang benar-benar cerdas memiliki keingintahuan tentang hal-hal yang berwawasan luas dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti hal-hal baru dan menarik. Maka dari itu, mereka akan terus belajar sepanjang hidup mereka. 2. Open-mindedness. Too many people take pride in what they believe, and they often associate their sense of self with their rigid point of view. Intelligent people tend to be more objective because they look at a situation from different perspectives and make an effort to really understand it before making a judgment. While this doesn't mean they are gullible or easily swayed to change their views, they definitely aren't afraid of exploring new concepts and ideas. Number 3. Yang kedua adalah pemikiran terbuka. Terlalu banyak orang yang bangga dengan apa yang mereka yakini. Yang kedua, pemikiran terbuka. Terlalu banyak orang yang bangga dengan apa yang mereka yakini, dan mereka sering mengasosiasikan perasaan mereka sendiri dengan sudut pandang mereka yang kaku. Orang cerdas cenderung lebih objektif karena melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Perspektif dan usaha itulah yang memahaminya sebelum membuat penilaian. Meskipun begitu, tidak berarti mereka mudah tertipu atau mudah terpengaruh untuk mengubah pandangan mereka. There are many misconceptions. Mereka pasti tidak takut untuk mengeksplorasi konsep dan ide baru. It's about quiet people, like being antisocial, socially awkward, or weird. This isn't necessarily true, though. They may not be the life of the party,
But that's because they are taking the time to assess the situation and find someone worth talking to. And if they're already in a group conversation, intelligent people prefer to think about their responses before saying them out loud. They also find silence better than engaging in pointless small talk. Number 4, high adaptability. Yang ketiga, yaitu menjadi orang pendiam. Ada banyak kesalahpahaman tentang orang pendiam, seperti dikira antisosial, canggung, atau aneh. Semua ini belum tentu benar. Mereka mungkin bukan tipe orang yang ceria dan antusias, tapi mereka meluangkan waktu untuk menilai situasi dan menemukan seseorang yang layak diajak bicara. Dan jika mereka sudah dalam percakapan grup, orang cerdas lebih suka memikirkan tanggapan yang akan disampaikan sebelum mengatakannya dengan lantang. Mereka juga menganggap diam lebih baik daripada terlibat dalam obrolan ringan yang tidak penting. Some complain about that, and they might even throw a tantrum because adjusting is too much work. Intelligent people, on the other hand, feel more capable of taking on twists and challenges. Adaptability is actually a key component of intelligence. It refers to the ability to adapt to new situations or circumstances. This trait is also linked to resilience, or the ability to bounce back from adversity. Intelligent individuals aren't afraid of uncertainty and are prepared to face whatever comes their way. Even when things don't go as planned, they bounce back fast and are eager to try again. Number 5, strong. Yang keempat adalah kemampuan untuk beradaptasi tinggi. Hidup tidak akan selalu mudah. Beberapa orang mengeluh tentang hal itu, dan mereka bahkan membuat ulah karena penyesuaian yang banyak sekali. Sebaliknya, orang cerdas merasa lebih mampu menghadapi tikungan dan tantangan. Kemampuan beradaptasi sebenarnya merupakan komponen kunci dari kecerdasan. Ini mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi atau keadaan yang baru. Sifat ini juga terkait dengan ketahanan atau kemampuan untuk bangkit kembali dari sebuah kesulitan. Individu cerdas tidak akan takut dengan ketidakpastian dan siap menghadapi apapun yang terjadi di jalan. Bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan rencana, mereka bangkit kembali dengan cepat dan bersemangat untuk mencoba lagi. Self-control. When hurt, rejected, or dismissed, many people might resort to yelling. Truly intelligent people are different. They don't allow emotions to get the better of them and can therefore avoid rash decisions. They're more the type who think rationally and weigh the pros and cons of a situation. You won't find them throwing things and whatnot. Yang kelima yaitu kontrol diri yang kuat. Saat disakiti, ditolak, atau diberhentikan, banyak orang mungkin akan berteriak. Orang yang benar-benar cerdas berbeda. Mereka tidak membiarkan emosi menguasai mereka, karena mereka ingin menghindari mengambil keputusan yang terburu-buru. Mereka merupakan tipe orang yang berpikir secara rasional dan menimbang pro dan kontra dari segala situasi. Dan mereka tidak akan terlihat bertindak untuk gegabah. Number 6, ability to acknowledge faults. Those with an ego will never admit a fault or a shortcoming because they feel it makes them inferior. In contrast, intelligent people do not tie their self-worth to their ego, so they have an easier time accepting mistakes and moving on. Being honest with yourself and others is an admirable trait, and it displays high intelligence. Number 7, a knack for wit. Study. Nomor 6, kemampuan untuk mengakui kesalahan. Mereka yang memiliki ego tinggi tidak akan pernah mengakui kesalahan atau kekurangan, karena mereka merasa itu membuat mereka lebih rendah.
Sebaliknya, orang-orang cerdas tidak mengikat harga diri mereka dengan ego mereka. Jadi mereka mempunyai waktu yang lebih mudah untuk menerima kesalahan dan melanjutkannya. Jujur dengan diri sendiri dan orang lain adalah sifat yang mengagumkan. Karena dengan itu bisa menunjukkan kecerdasan yang tinggi. Number 7, a knack for wit. Studies have shown that humor and intelligence are correlated. In fact, comedians in particular score higher on IQ tests. That's because humor involves not only processing information, it takes finding the odd angle and perfect timing, as well as higher verbal intelligence. This unique ability and presence of mind allows one to convert even the most inconsequential circumstances and things into something you can burst out laughing at. Yang ketujuh yaitu bakat untuk kecerdasan. Penelitian telah menunjukkan bahwa humor dan kecerdasan itu berkorelasi. Faktanya, komedian mendapat skor lebih tinggi pada tes IQ. Itu karena humor tidak hanya melibatkan pemrosesan informasi. Dibutuhkan kemampuan untuk mencari sesuatu dari sudut pandang yang lain di waktu yang tepat, serta kecerdasan verbal yang lebih tinggi. Kemampuan dan kehadiran pikiran yang unik ini memungkinkan seseorang untuk mengubah sesuatu yang bahkan tidak penting menjadi sesuatu yang Anda bisa tertawakan hingga terbahak-bahak. And creative solutions are basically every activity into something you can burst out laughing at. Number 8, high creativity. Innovative ideas and creative solutions are basically everyday practices for the highly intelligent. Creativity is actually one of the highest forms of intelligence because it requires thinking outside the box. Since intelligent people are able to see things from different perspectives, they excel at problem solving. They're also great at turning visions into reality, which takes incredible know-how and good observation skills, in addition to a curious and creative mind. Number 9. Nomor 8, kreativitas yang tinggi. Ide inovatif dan solusi kreatif pada dasarnya adalah praktik sehari-hari bagi orang yang cerdas. Kreativitas sebenarnya merupakan salah satu bentuk kecerdasan yang tinggi karena membutuhkan pemikiran di luar otak. Karena orang cerdas mampu melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Mereka unggul dalam menyelesaikan masalah. Mereka juga hebat dalam mengubah visi menjadi kenyataan yang membutuhkan pengetahuan yang luar biasa dan keterampilan observasi yang baik. Di samping rasa ingin tahu dan kreativitas mereka. Strong self-identity. Intelligent people have the wonderful gift of self-awareness. This means they are tapped into their psyche and know their likes and dislikes, goals and ambitions, strengths and weaknesses, and their values. This doesn't mean they think they're perfect. Quite the opposite. They accept their insecurities instead of pretending they aren't there. However, their sense of self doesn't falter just because they have weaknesses. Intelligent people work on their weaknesses while developing their strengths. Yang kesembilan yaitu identitas diri yang kuat. Orang cerdas memiliki karunia kesadaran diri yang luar biasa. Ini berarti mereka begitu mengenali diri sendiri dan tahu apa yang mereka suka dan tidak suka. Tujuan, ambisi, kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai mereka. Ini bukan berarti mereka berpikir bahwa mereka sempurna. Justru sebaliknya, mereka menerima kekurangan mereka, bukannya berpura tidak memiliki kekurangan dan kelemahan, namun rasa percaya diri mereka tidak goyah hanya karena memiliki kelemahan. Orang cerdas bekerja pada kelemahan mereka sambil mengembangkan kelebihan mereka. 10. Ability to maintain a variety of interests. Intelligent people don't limit themselves to doing one thing. They tend to have several projects they're working on. They might work a full-time job while growing a side hustle, learning a foreign language, taking music lessons, or finishing all their wooden furniture. While many people like staying busy, these folks prefer to spend their time doing things that help them improve in some way. Number 11.
Nomor 10, kemampuan untuk mempertahankan berbagai minat. Orang cerdas tidak membatasi diri untuk melakukan suatu hal. Mereka cenderung memiliki beberapa minat yang mereka ingin kerjakan. Mereka mungkin bekerja sepanjang waktu sambil melakukan pekerjaan sampingan, seperti belajar bahasa asing, mengambil pelajaran musik, atau memperbaiki perabotan kayu mereka. Sementara banyak orang yang suka sibuk. Orang-orang ini lebih suka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan sesuatu yang membantu mereka dalam meningkatkan dalam beberapa cara. Preference for solitude. Intelligent people need their time to recharge away from the world. This doesn't mean they hate people. It just means they like the space to reflect, brainstorm, and study past experiences to plan their next move. They understand that the more time they spend socializing, the less time they have for themselves and their ambitions. Of course, they do have friends and family they treasure, but they also need that alone time. Number 12. Yang ke-11 yaitu preferensi untuk kesendirian. Orang-orang cerdas membutuhkan waktu untuk mengisi ulang energi beristirahat dari kesibukan dunia. Ini bukan berarti mereka membenci kehidupannya. Mereka hanya membutuhkan waktu sendiri untuk berefleksi, bertukar pikiran, mempelajari pengalaman masa lalu untuk merencanakan langkah mereka selanjutnya. Mereka mengerti bahwa semakin banyak waktu yang mereka habiskan untuk bersosialisasi, semakin sedikit waktu yang mereka miliki untuk diri mereka sendiri. Tentu saja mereka memiliki teman dan keluarga yang mereka hargai, tetapi mereka tetap membutuhkan waktu sendiri. Sensitivity to other people's feelings. Intelligence isn't only determined by a high IQ. Emotional intelligence is just as important. It plays a significant role in the achievement of success, the quality of relationships, and overall happiness. A well-developed EQ enables you to better deal with stress and to understand others and where they're coming from. Being sensitive to the feelings and emotions of people around you also allows you to respond in a way that is appropriate to their needs. Empathy is in fact one of the most prominent elements of emotional intelligence. In essence, there are many aspects to human intelligence, but there are certain characteristics and behavioral patterns that can be recognized in highly intelligent individuals. Which of these traits do you identify with the most? Tell us in the comments below. If you enjoyed this video, Nomor 12, kepekaan terhadap perasaan orang lain. Kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh IQ yang tinggi. Kecerdasan emosional juga sama pentingnya. Ini memainkan peran penting dalam kesuksesan, kualitas hubungan, dan kebahagiaan secara keseluruhan. IQ yang berkembang dengan baik memungkinkan Anda dapat mengatasi stres dengan baik dan bisa memahami orang lain. Menjadi peka terhadap perasaan dan emosi orang-orang di sekitar Anda juga bisa memungkinkan Anda untuk merespons dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Empati adalah salah satu elemen yang paling menonjol dari kecerdasan emosional. Pada dasarnya, ada banyak aspek kecerdasan manusia, tetapi ada karakteristik tertentu dan pola perilaku yang dapat dikenali pada individu yang sangat cerdas.